Oke, sambil jalan aja, ya satu orangnya nggak apa-apa. Nah, ini ada record, nanti saya record, kirim recordnya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa ketemu pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen di pertemuan 10, di mana lanjutan dari mata kuliah apa pertemuan kemarin, yaitu tentang analisis data. Analisis data sekarang masuk pada hasil analisis dan tantangan dalam analisis data ya. Ya, share screen dulu, foto ini ya. Lalu untuk nilai UTS sudah dikirimnya ke Bang Cecep, tinggal dilihat saja. Oke. Oke, kita lanjut ya. Analisis data masuk pada penyusunan kesimpulan. Jadi setelah analisis data awal dari mulai tahapan awal masuk pada sekarang masuk pada penyusunan kesimpulan. Jadi di mana setelah melalui proses analisis data, langkah pertama adalah menyusun kesimpulan untuk merangkum temuan utamanya ya. Temuan utama dari hasil analisis data ya. Hal ini yang dilibatkannya dari segi apa? Dari segi awalnya itu pengidentifikasian pola dan tren. Di dalamnya ada tinjauan pola dan tren yang signifikan yang muncul selama analisis. Di pertanyaannya apakah ada perubahan yang mencolok atau pola tertentu yang patut dicatat ya. Jadi identifikasi di analisis yang awal apakah ada perubahan atau tidak ya setelah adanya sistem ya. Lalu berikutnya penekanan pada statistik utama, yaitu menyoroti nilai statistik kunci seperti rata-rata, median, dan devian standar. Jadi dilihat karakteristik, jadi bagaimana karakteristik sentral dan variasi data dapat diartikan ya. Itu dalam penekanan pada statistik ya. Mulai dari mean, median, modus atau rata-rata, median, dan standar deviasi seperti apa ya. Lalu pelibatan lain yaitu diskusi variabilitas, di mana di sini menjelaskan variasi dalam data dan apakah itu sesuai dengan harapan. Pertanyaannya ada, apakah ada nilai ekstrim atau outlier yang dapat memberikan wawasan tambahan di situ ya. Lalu hal lain yang melibatkan dalam proses perangkuman yaitu relevansi dengan tujuan analisis, di mana hubungan temuan dengan tujuan awal analisis data ya. Jadi pertanyaannya sejauh mana temuan ini mendukung atau menentang hipotesis atau pernyataan pertanyaan penelitian ya yang ditanyakan yang analisis awal ya. Masih dalam penyusunan kesimpulan yang B, setelah merangkum ya. Merangkum temuan, langkah selanjutnya adalah menyusun rekomendasi berdasarkan hasil analisis obat ini, penyusunan rekomendasi ya yang B-nya. Di mana hasil rekomendasi ini mencakup pertama tindakan perbaikan atau perubahan. Jika ada masalah atau kekurangan yang diidentifikasi, jadi berikanlah rekomendasi tentang tindakan perbaikan atau perubahan yang dapat diimplementasikan. Misalnya, setelah diimplementasikan, aksesnya lambat. Nah, apa yang harus direkomendasikan? Misalnya mengupgrade komputernya atau mengupgrade kedalamannya gitu ya. Nih, tinggal diberikan rekomendasi. Berikutnya untuk perbaikan tentunya. Memanfaatkan peluang dan pengembangan. Jadi jika analis menunjukkan peluang baru atau potensi pengembangan, berikanlah saran tentang cara mengoptimalkan atau memanfaatkannya. Ya.
Berikutnya adalah strategi ke depan. Jadi identifikasi strategi atau langkah-langkah ke depan yang dapat diambil berdasarkan temuan. Jadi bagaimana organisasi atau proyek dapat berkembang atau meningkatkan kinerja. Ini yang ketiga ya, strategi ke depannya seperti apa. Saran atau rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Gitu ya, yang harus ada, harus dicakup dalam suatu rekomendasi. Berikutnya pertimbangan etis. Jadi memastikan rekomendasi sesuai dengan pertimbangan etis, pertimbangan dampaknya terhadap stakeholder dan kelangsungan nilai-nilai organisasi ya. Jadi harus ada dampak pada organisasi untuk kelangsungan pastinya ya. Berikutnya monitoring dan evaluasi harus ada ya. Jadi menyarankan atau sarankan metode atau proses untuk memantau dan mengevaluasi implementasi yang direkomendasi ya. Jadi bagaimana kita akan menilai keberhasilan atau dampak perubahan yang diusulkan ya. Lalu berikutnya ada alat-alat analisis data mulai dari perangkat lunak, lalu ada pengolahan big data ya. Belum big data kan beda ya. Nah, ini dari perangkat lunak dulu ya, ada SPSS, R atau Python. Nah, biasanya pertama ini adalah SPSS ya, yang banyak sering digunakan untuk analis data Social Package for the Social Science, di mana deskripsinya ini si SPSS ini adalah perangkat lunak statistik yang digunakan untuk analisis data statistik ya. Ini menyediakan berbagai teknik analisis, visualisasi data, dan pelaporan statistik. Jadi gunanya adalah memudahkan kita, mudah digunakan untuk analisis statistik dasar dan lanjutan, cocok untuk penelitian di bidang sosial dan bisnis ya. Jadi nah, ketika nanti kita skripsi, nah ini bisa dipakai ya untuk program analisis data ya, untuk terutama untuk yang penelitiannya di kuantitatif ya. Di kualitatif juga ada program nah, itu ya. Tapi kita kalau di statistik biasanya menggunakan SPSS ya. Lalu ada program R, deskripsinya adalah R ini adalah bahasa pemrograman dan lingkungan perangkat lunak open source yang digunakan untuk analisis statistik, visualis data yang hampir sama dengan yang SPSS. Ini memiliki berbagai paket dan fungsi statistik ya. Keunggulannya fleksibel, dapat disesuaikan dan memiliki komunitas pengguna yang besar ya. Jadi ada komunitasnya, cocok untuk analisis statistik lanjutan dan pengembangan model. Jadi yang SPSS mah standar ya, yang biasa hitungan biasa. Nah ini adalah statistik lanjutan dan pengembangan model. Berarti di S2 atau di S3 pakai aplikasi ini. Lalu berikutnya ada Python, di mana deskripsinya adalah Python adalah bahasa pemrograman serbaguna yang dapat digunakan untuk analisis data termasuk statistik juga ya. Paket-paketnya seperti NumPy, Pandas, dan SciPy ya, menyediakan alat untuk analisis data dan statistik, sama juga ya analisisnya, perhitungan ya, analisis data, statistik. Keunggulannya populer, mudah dipelajari juga, dan memiliki integrasi yang baik dengan berbagai bidang yang termasuk analisis data, kecerdasan buatan, kecerdasan buatan. Jadi robot pakai Python di sini ya, analisis data statistiknya ya. Lalu berikutnya ada teknik pengolahan melalui big data. Pertama ada MapReduce, di mana MapReduce ini adalah model pemrograman untuk memproses dan menghasilkan data secara paralel ya, di lingkungan yang terdistribusi. Framework seperti Apache Hadoop menggunakan konsep MapReduce untuk mengelola big data. Nah, keunggulan skalabilitas tinggi, cocok untuk memproses data besar di klaster distribusi. Saya sampai jam 5 soalnya nanti ada Bu Isti ya. Lalu berikutnya Apache Spark ya. Apache Spark adalah framework pengelolaan big data yang menyediakan API untuk pemrosesan data distribusi. Nah, untuk mendukung proses batch dan streaming. Kalau ini Apache Spark ya. Keunggulannya kinerja cepat, mendukung pemrosesan in memory, dan dapat diintegrasikan dengan berbagai sumber data. Lalu ada Apache Flink. Di sini Apache Flink adalah platform pengelolaan big data real time dan streaming proses. Nah, ini dirancang untuk kinerja tinggi dan latensi rendah dalam pemrosesan aliran data. Keunggulannya mendukung pemrosesan real time dan batch
serta menyediakan API yang kuat ya untuk analisis aliran data kompleks. Lalu deskripsi ada Hive ya. Adalah Apache Hive adalah sistem penyimpanan data dan query yang berjalan di atas Hadoop. Ya, ini menyediakan antarmuka SQL yang mengintegrasi data yang disimpan di cluster Hadoop. Lalu ada tantangan dalam analisis data ya. Pertama adalah dari segi keamanan, pasti tantangan mengenai amanan ya. Di mana ketidakamanan data pribadi ya di situ ya. Seperti sekarang kan kita kementerian, terutama Kementerian Pendidikan sedang dihack. Itu ya keamanan datanya terganggu ya. Ancaman keamanan cyber, kepatuhan regulasi dan resiko kehilangan data ya. Lalu berikutnya ada etika analisis data tantangannya ya. Jadi bias dalam data, transparansi keterbacaan dan keamanan dan privasi pengguna serta pertimbangan etis dalam pengambilan keputusan. Lalu ada future trend dari analisis data. Pertama ada machine learning dalam analisis data ya. Jadi peningkatan penggunaan algoritma ya, mesin pembelajaran atau machine learning. Ada auto ML, auto machine learning ya. Lalu berikutnya ada interpretabilitas model machine learning dan penggabungan machine learning dengan analisis bisnis. Lalu ada analisis data real time. Pertama peningkatan penggunaan teknologi streaming proses. Lalu ada Internet of Things (IoT) dan analisis real time. Lalu pentingnya kesadaran waktu atau temporal awareness dan real time dashboard visual ya, ini fitur-fitur tren dalam data analis atau analis data ya, dari machine learning dan analisis data secara real time ya. Oke, nah materinya sudah 10 menit lah cukupnya. Saya izin nggak masuk Zoom lagi di jalan YouTube. Oke, banyak besok. Baik, saya cukupkan saja ya pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin. Kita tutup saja perkuliahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.